Halo semua, perkenalkan nama saya Yuliana. Saya adalah salah satu dosen Institut Santi Buana. Saya mengajar di Prodi Teknologi Informasi. Prodi kami telah menerapkan sistem pembelajaran untuk para dosen, khusus dosen TI. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Azriel Nur Cahyo selaku Ketua Prodi yang memberi kami kesempatan untuk bisa berbagi pengetahuan pada masing-masing minat dan bakat kami. Baik, kali ini di video pembelajaran pertama saya ingin menunjukkan hasil karya saya yang tidak seberapa indah namun sedikit membantu untuk proses promosi Prodi Teknologi Informasi ini kemarin. Lalu, judul yang telah saya buat di sini saya mengambil dengan tema rancangan dan implementasi sistem informasi Prodi TI berbasis website. Lalu studi kasus yaitu website Prodi TI Institut Santi Buana. Sistem yang saya rancang ini tentunya bertema company profil karena di dalam sistem tersebut hanya menampilkan beberapa promosi seperti tentang prodi teknologi, visi dan misinya, terus anggota dosen itu siapa saja itu ya. Lalu sistem ini saya rancang menggunakan bahasa pemrograman natif, PHP natif, CSS, HTML, JavaScript. Baik, mari kita lihat sistem yang telah saya buat. Kita cek di websitenya. Oke, nah ini adalah tampilan website yang telah saya rancang lalu saya implementasi. Adapun pada bagian headernya saya cantumkan logo dari Institut Santi Buana, kemudian di bawah ini ada beberapa menu juga submenu yang fungsi-fungsinya sangat bermanfaat, yaitu dengan tugasnya masing-masing. Pada profil ini, pada submenunya ada tentang teknologi informasi itu apa saja dijelaskan di sini, visi dan misi, sambutan stakeholder, anggota dosen, sarana dan prasarana, akademik dan lain sebagainya. Ini bisa diakses sendiri melalui link ini. Lalu pada bagian slide bar ini tentunya dicantumkan brosur apa saja yang berkaitan dengan kegiatan di Prodi Teknologi Informasi. Begitu juga pada bagian bodinya ini saya cantumkan teknologi informasi, visi dan misi, kata sambutan. Ini read more, bisa dilihat selengkapnya. Begitu juga pada bagian berita terbaru, dia berbentuk slider. Nah, tentunya website ini sudah responsif ya. Lalu pada bagian footernya ini saya cantumkan link sosial media, kemudian copyright 2020 bahwa website ini resmi dirancang pada tahun 2020 dan resmi sebagai website Prodi Teknologi Informasi Institut Santi Buana. Lalu saya juga menyediakan untuk halaman adminnya. Ini adalah sistem informasi dari halaman adminnya. Si admin bertugas untuk menginput data informasi yang berkaitan dengan Prodi Teknologi Informasi melalui halaman sistem informasi ini, halaman administrator ini. Nah, pada bagian menu-menu ini, si admin bisa menginput anggota dosen siapa saja, lalu ditambahkan di bagian form ini, kemudian datanya bisa ditampilkan di bagian profile, yaitu anggota dosen pengajar. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tampilan website Prodi TI yang sudah saya rancang. Kita kembali ke slide. Kita telah mengetahui tampilan halaman website yang sudah saya rancang. Lalu, nah, sistem ini tentunya saya rancang menggunakan bahasa pemrograman PHP natif dan beserta algojo ataupun pasukan-pasukannya, CSS, HTML, JavaScript. Nah, pertanyaannya begini, mengapa menggunakan PHP natif? Kenapa tidak menggunakan framework sih? Gitu ya. Alasan pertama itu ini. Pandangan pertama waktu di bangku kuliah. Kata orang cinta pandangan pertama. Wah. Alasan satu pandangan.
Ya pertamanya pandangan pertama dulu, setelah itu mengetahui semuanya ternyata menarik, ya udah dikembangkan gitu ya pemirsa. Noise, that's noise. Lalu yang kedua, mudah dan simple. Mudah dan simple menurut saya. Bahasa pemrograman ini mudah dan simple, tidak berbelit-belit gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Gratis dong, kita semua pengen yang gratis, open source. Nggak perlu bayar lisensinya, ya kan? Kemudian berikutnya, dukungan komunitasnya besar. Kita belajar itu dari mana? Dari orang-orang juga ya. Kita melihat orang, kita mendapatkan pengalaman dari orang-orang di sekitar, dari teman kita, dari paman kita, dari siapapun itu ya. Coba kalian cek di Facebook tuh, ada yang namanya komunitas PHP, nah, itu ada tuh. Jadi kalau orang yang sudah paham dengan bahasa pemrograman PHP itu pasti sudah berkumpul atau paham atau sudah pasti tahu dong yang namanya komunitas PHP di Facebook ya. Nggak hanya di Facebook aja, tapi banyak di sosial media yang lainnya. Berikutnya, PHP memang dibuat khusus untuk website. Ya, PHP itu bahasa pemrograman khusus untuk website, khusus untuk merancang website. Ya kan? Lalu di internet itu kebanyakan website yang ada saat ini dibuat dengan bahasa PHP ini, bahasa pemrograman PHP. Ya kan? Banyak ya kannya. Contohnya apa? Facebook, Yahoo, Wikipedia, Flickr ya. Untuk sharing foto itu mereka awalnya merancang websitenya menggunakan bahasa pemrograman ini. Lalu yang ketujuh, mempermudah user untuk mengelola website sendiri. Yaitu menggunakan apa yang sekarang ini banyak digunakan melalui CMS, Content Management System, yaitu contohnya WordPress, Joomla, Drupal, Moodle. Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang terakhir, framework PHP ya, framework PHP. Sekarang banyak sekali framework PHP yang bagus-bagus ya, yang bisa kita gunakan dalam membuat website. Contohnya apa? Laravel, Symfony, Cake PHP, Bahasa Yi, Zen Framework, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, itu mengapa saya memilih menggunakan bahasa PHP natif. Itu semua adalah alasan. Yang pertama tentunya pandangan pertama. Apa? Benar. Oke. Lalu dengan kita menguasai bahasa pemrograman PHP ini, tentunya kita akan mudah untuk menguasai dunia. Oh tidak, bukan. Menguasai framework yang ada di PHP. Gitu ya. Nah, dalam membuat sistem ini kita perlu 3 unsur ini. Saya punya analogi seperti ini. Yang pertama itu ada kerangka, ada style, pakaian, penampilan, kita butuh ini semua ya. Lalu ada otak dong. Nah, kerangka ini saya analogikan seperti PHP-nya sendiri atau HTML. Nah, sedangkan style atau penampilannya itu biar kelihatan cantik, kelihatan ganteng, saya analogikan dengan CSS. Kemudian untuk otak sendiri, itu saya analogikan dengan JavaScript-nya. Seperti itu.
Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari analogi unsur sistem tadi, kita dengan mudah merancang sebuah sistem yang sesuai dengan selera kita dan ide kita. Kita paham untuk membangun sebuah sistem itu sendiri karena kita sudah mengetahui dasar-dasarnya. Lalu bagaimana cara merancang bangun sistem itu sendiri? Yaitu kita harus menyiapkan software sebagai pendukung kita untuk merancang halaman website kita. Apa saja yang harus disiapkan? Di sini ada kode editornya, saya menggunakan Dreamweaver. Lalu untuk web servernya saya menggunakan SAMPP Apache ya. Kemudian untuk web browsernya tentunya kita sudah punya semua ya di laptop kita, yaitu ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Opera atau Microsoft. Lalu untuk database servernya saya menggunakan PHPMyAdmin, sebuah aplikasi yang membantu saya untuk mengelola database-nya ya. Kita tentunya membutuhkan data itu sebagai pelengkap isi dari sistem kita. Oke, untuk tahap berikutnya untuk merancang atau membangun sebuah sistem, yang kita perlukan, yang kita siapkan adalah merancang sebuah sistem itu sendiri. Nah, di sini yang pertama-tama saya lakukan adalah saya menyiapkan desain untuk layoutnya sistem. Adapun yang saya siapkan adalah saya harus menggunakan tools Adobe Photoshop ataupun biasanya di situ saya menggunakan kalau untuk Adobe Photoshop ini saya mengedit atau merancang atau mempercantikkan desain konten yang akan diisi pada sistem. Kali ini untuk merancang desain layout sistem saya menggunakan Visio. Oke. Adapun untuk rancangan desain layout sistem ini tujuannya untuk melakukan gambaran keserasian warna dan layout yang sesuai dengan selera dan konsep dari sisi kesenian yang ada di dalam diri kita sebagai pembuat sistem. Nah, namun konsep yang kita buat itu juga harus serasi dan ada yang bisa dibangun untuk memberi kesan yang baik bahwa ini loh yang bisa saya desain. Namun sesuai juga dengan permintaan pelanggan. Kalau misalnya kita punya pelanggan yang kita lakukan kerjasama. Kalau di sini saya membangun sebuah sistem ini tentunya harus dengan selera yang saya buat gitu ya. Saya akan tunjukkan sebuah sistem layout rancangan awal yang udah saya desain khusus untuk website Prodi ini. Nah, untuk rancangan yang saya desain ini saya menggunakan bantuan tools dari Visio, Microsoft Visio. Pada bagian tampilan halaman utama ini, khususnya pada bagian header, saya cantumkan logo institut dan seharusnya di sini ada logo prodi gitu ya. Namun pada desain saya itu saya mencantumkan nama teknologi informasi sendiri. Lalu di bawahnya saya cantumkan menu-menu yang ada di website di sistem saya. Lalu di bagian slider barnya ini untuk mencantumkan konten-konten kegiatan yang ada di prodi maupun di institut. Nah, pada bagian body area ini juga saya terkhusus untuk konten juga ya. Di sini ada layanan, ada peta, ada kontak. Nah, lalu untuk
footer ya, ini seharusnya footer ya, bukan header ya. Footer, bagian footer ini terkhusus untuk sosmed, juga untuk pengenalan, mencantumkan bahwa sistem yang dibangun ini memang khusus, memang memiliki hak ciptanya, yaitu resmi bahwa ini adalah website dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, bisa dicantumkan di sini. Lalu untuk halaman yang lainnya seperti submenu atau halaman tampilan menu yang lain kayak menu profile, akademik, terus galeri, kontak masuk, dan lain sebagainya, itu model rancangannya seperti ini ya. Bagian headernya saya cantumkan logo tetap, kemudian di bawahnya menu, kemudian untuk body areanya isi dari atau konten dari menu yang terkhusus untuk pada bagian ini. Nah, di bawahnya juga untuk sosmed dan header. Kok header sih, ini footer ya. Nah, untuk footernya memang khusus yang udah saya jelaskan tadi. Ini adalah halaman tampilan, rancangan tampilan untuk halaman menu. Oke, ini adalah poin pada bagian rancangan desain layout ya. Kemudian kita masuk pada rancangan database. Oke. Tentunya kita harus mengenal dulu beberapa istilah dari database, dan harus kita kuasai dan harus kita ketahui apa saja yang terkandung yang ada di dalam poin-poin dari database itu sendiri. Yang pertama, tentunya kita sudah mengenal apa itu definisi dari database. Nah, banyak dari kita yang suka salah untuk mendefinisikan sebuah database. Banyak yang bilang bahwa database ini seperti Oracle, MySQL, PHP-MyAdmin, SQL Server, atau MongoDB ya, yang sekarang banyak digunakan. Namun sebetulnya ini bukanlah database, tapi ini adalah software untuk mengelola database. Begitu ya. Sedangkan database itu sendiri merupakan data yang ada di dalam DBMS-nya, Database Management System. Nah, untuk memahami database kita harus paham yang namanya data. Apapun yang kita lihat, yang kita baca, itu merupakan sebuah data. Kita harus tahu dulu apa itu data. Ternyata database dan data itu memiliki keterkaitan. Untuk memahami database itu kita harus memahami yang namanya data tadi. Contoh apa saja? Nama, nomor KTP, judul buku, harga, foto, video, dan dokumen, itu semua adalah data. Nah, pada saat kita membuat database, kita akan membuat tabel. Tabel bisa banyak di dalam database. Biasanya ya, tabel itu banyak di dalam database. Misalkan membuat tabel database universitas. Di dalamnya ada banyak tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan lain sebagainya. Dan masing-masing dari tabel tadi bisa kita hubungkan menggunakan sebuah relasi. Oh, ini harusnya relasi dulu ya, baru primary key dan foreign key. Nah, di dalam sebuah tabel ada konsep yang namanya primary key ini. Jadi mereka ini saling keterkaitan, saling berkolaborasi ya, dengan bahasa keren ya. Lalu kita sangat penting untuk memahami
primary key dan foreign key ini tadi. Adapun yang namanya primary key itu adalah kunci, artinya kunci. Karena di setiap tabel harus memiliki yang namanya primary key. Makanya saya bilang kita harus mengenal atau menguasai yang namanya database ini. Lalu yang terakhir, query. Nah, ini lebih-lebih harus kita pahami juga. Lalu apa sih arti dari query itu sendiri? Kalau definisi dari saya, query berarti suatu pertanyaan, query atau permintaan gitu ya, atau perintah-perintah untuk mengakses data, khususnya pada sistem basis data gitu lah ya, pada sistem database ini tadi. Nah, pada rancangan yang saya buat ini, saya akan menampilkan database yang telah saya buat ya. Tentunya kita sudah mengetahui dulu yang tadi yang namanya kelima dari istilah ini tadi. Lalu saya akan menunjukkan database yang telah saya buat. Aduh, belum di start ya. Harusnya ini di start dulu. Nah, ini adalah tampilan database yang sudah saya bikin. Pada PHPMyAdmin kita cek, nah ini adalah nama tabel database saya, TI ya. Oke. Di dalam database ini tentunya memiliki tabel. Tiap-tiap tabel ini berfungsi untuk menyimpan data yang banyak tadi. Contoh buku tamu, ini ada data nama buku tamu, ID nama buku tamu, dan lain sebagainya. Dosen, nama ID dosen, nama dosen, tempat tanggal lahir dosen, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu nah, pada rancangan database sudah saya jelaskan dan sudah saya tampilkan database saya. Lalu berikutnya apa? Lalu berikutnya rancangan pengkodingan. Nah, ini adalah intinya. Inti dari semua sistem yang sudah rancang. Pada bagian ini tentunya kita dihadapkan dengan coding ya, atau kode program ya, yang berkaitan dengan tampilan. Apa saja yang kita gunakan bahasa pemrograman, yaitu di sini saya menggunakan HTML, XML, dan CSS. Nah, karena di sini website yang saya rancang adalah jenis web yang dinamis, tentunya JavaScript dan PHP yang menjadi kunci utamanya. Gitu ya. Baik, saya akan tampilkan. Nah, di sini saya menggunakan Dreamweaver tadi ya. Nah, pada bagian ini halaman indeks PHP ini adalah kode program untuk menampilkan halaman utama dari sistem yang sudah saya buat nih pada bagian menu dan submenu tentunya. Kalau untuk melihat desainnya kita bisa cek pada split ini ya. Nah, ini khusus untuk kode programnya, sintaknya, ini khusus untuk rancangannya gitu ya. Kita bisa menyesuaikan, misalnya kita ubah di sini, nah dia akan tertuju pada ini. Oke, kita telah melihat rancangan yang sudah saya buat, baik dari rancangan layout sistem, rancangan database, dan juga rancangan pada kode sintaknya. Kalau ini pada pengujian, biasanya ketika sistem sudah fix atau sudah jadi, tahap berikutnya yaitu dilakukan pengujian. Pengujian ini ada dua tahap, yaitu white box testing dan black box testing. Pada tahap white box testing ini kita ngecek coding pada byte program apakah sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu sedangkan untuk black box testing ini kita melakukan pengujian dengan langsung memberi kepada si pengguna user untuk
dicari kesalahan pada program, tapi didasarkan dengan kebiasaan pengguna pada umumnya. Nah, ketika sistem tersebut belum ada kekurangan, maka si pengguna bisa memberi saran. Begitu ya untuk tahap pengujian. Lalu berikutnya, di tahap pembuatan alamat domain dan hosting. Nah, kita analogikan bahwa website ini adalah sebuah rumah. Website adalah rumah saya, begitu ya. Rumah saya rancang, saya buat, saya garap, saya susun, atau saya mempercantikkan rumah saya tersebut, gitu ya analoginya. Lalu ada domain dan subdomain. Domain dan subdomain ini ada alamatnya. Rumah kita perlu alamat agar bisa dikunjungi oleh orang, gitu ya. Hosting, lahan untuk membangun rumah saya, maka saya membuat domain, subdomain, atau hosting. Nah, pada website yang sudah saya buat ini, khusus Pro.DTI ini adalah alamat linknya, alamat websitenya yang bisa diakses oleh siapapun, begitu ya. Lalu berikutnya apa? Pemeliharaan. Nah, semakin lama semakin berkembang sebuah website, sebuah sistem, sampai nanti akhirnya menjadi sebuah website yang utuh. Jadi berproses gitu ya, nggak langsung jadi utuh, nggak langsung jadi sempurna, tapi butuh proses. Lalu pengembangan kedepannya nanti apa? Bisa menggunakan framework yang sekarang sudah banyak dikembangkan, yang sudah banyak digunakan oleh si programmer, gitu ya. Untuk mendapatkan website yang utuh, harap bersabar dulu karena banyak yang harus dipelajari gitu ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sistem pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dosen yang sudah memberikan saya kesempatan.